Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang gen dan genom ya. Jadi untuk kuliah hari ini terkait gen dan genom. Nah ini kita ingat kembali beberapa istilah ya, bahwa setiap makhluk hidup itu mempunyai informasi genetik yang akan diwariskan pada keturunannya. Nah informasi genetik ini biasanya terdapat pada nukleus ataupun inti sel. Jadi terkait materi hari ini tentang gen dan genom, kita ingat kembali tentang genom itu apa, gen itu apa, kromosom itu apa. Jadi genom adalah complete set of genetic information in an organism. Jadi informasi genetik yang lengkap. Dan itu pada organisme hidup, genom ini tersimpan di dalam molekul panjang DNA yang disebut dengan kromosom. Jadi di dalam nukleus atau inti sel itu ada kromosom. Kemudian di dalam kromosom ada gen. Jadi ingat urutannya ya, karena ini agak abstrak kalau dibayangkan, tapi ingat urutannya bahwa materi genetik tersimpan dalam nukleus, kemudian di dalam nukleus ada kromosom, dan di dalam kromosom itu ada gen yang ada di situ. Dan gen itu merupakan bahan genetik yang terkait dengan sifat tertentu, dengan sifat-sifat. Jadi ada misalnya di dalam kromosom ada banyak sekali urutan gen-gen, dan setiap gen itu berkaitan dengan sifat tertentu. Dan sebagai bahan genetik, gen ini diwariskan dari satu individu ke individu yang lainnya. Nah, ini kalau kita lihat ya urutannya, maaf, ini urutannya misalnya manusia atau organisme, ada sel yang terdiri dari banyak sel, kemudian di dalam sel ada kromosom seperti ini, kemudian di dalam kromosom terdapat untayan DNA seperti ini ya. Untayan DNA, kemudian urutan-urutan DNA ini akan menyandi sifat tertentu, materi genetik sifat tertentu yang disebut dengan gen. Jadi dari gambar ini kemudian ke sini bahwa di dalam sel ada nukleus, di dalam nukleus terdapat kromosom. Jadi setiap organisme itu jumlah kromosomnya berbeda-beda. Kemudian di dalam kromosom ini yang strukturnya seperti ini ada urutan DNA yang beberapa urutan DNA itu akan disebut dengan gen, yang setiap gen itu akan menyandi sifat genetik tertentu. Jadi ini ya. Jadi kalau kita lihat urutan ini sama aja. Ini hanya ingin memperjelas bagaimana kita membayangkan urutan dari sel, kromosom, kemudian DNA. Ini adalah building blocks-nya apa ya? Batu batanya gitu ya, atau penyusunnya. Kemudian misalnya dari sini yang tersusun dari beberapa nukleotida ya, ini ada A, G, T, C, T, sitosin, timin, guanin, adenin gitu. Kemudian beberapa urutan gen itu akan menyandi materi sifat tertentu. Nah, seperti ini. Di dalam gen juga ada ekson, ada intron. Jadi nanti di replikasi nanti kita akan tahu ya bagaimana ekson, intron, ekson ini. Nah, ini ke bagian-bagian oke. Di kromosomnya, bagaimana kita ingat lagi ya bahwa kromosom merupakan struktur makromolekul besar yang membawa DNA yang membawa informasi genetik dalam sel. Jadi ingat gambar tadi itu kromosom, dan ada dua lengan. Kalau tadi lihat gambarnya, ada yang lengan pendek, lengan P atau petit yang berarti kecil, dan lengan panjang atau Q. Nah, pada manusia misalnya di dalam The Human Genome Project itu ada sekitar 20.000 sampai 25.000 gen. Jadi kita bisa membayangkan banyaknya materi sifat yang terbawa gitu, dan setiap manusia mempunyai 2 kopi gen masing-masing dari kedua orang tuanya. Jadi kromosom ini diberi nama kromosom karena kemampuannya dalam menyerap warna tertentu. Jadi diambil dari bahasa Yunani kromos, colored, dan soma ataupun body. Nah, ini ada karakteristik kromosom ya, ada panjang, diameter gitu. Kemudian juga jangan lupa bahwa ada 2 tipe kromosom. Ada autosom
yang kromosom yang tidak ada hubungannya dengan penentuan jenis kelamin atau yang kromosom di dalam sel-sel tubuh, dan juga ada gonosom, kromosom yang menentukan jenis kelamin organisme. Jadi misalnya ya dalam kromosom manusia ada 46 buah yang terdiri dari 44 autosom dan 2 gonosom atau yang gonosom ini yang menentukan jenis kelamin. Nah, setiap sel somatik itu mempunyai 46 kromosom. Kemudian di dalam sel gamet mempunyai satu set autosom ditambah dengan kromosom seks X atau Y. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ada proses-proses yang untuk bagaimana autosom dan gonosom berproses. Nah, ini human kromosom ada 22 pasang, kemudian ada kromosom, ini autosom, kemudian ada gonosom. Gonosom itu yang tadi yang berkaitan dengan jenis kelamin, ada X dan Y. Nah, kita ke DNA. Tadi sudah kromosom, komplit informasi genetiknya, kemudian kita ke arah batu batanya, atau misalnya ini penyusunnya DNA. Ini DNA merupakan polimer yang terdiri dari 3 komponen utama, ada gugus fosfat, ada gula deoksiribosa, ada basa nitrogen, ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, fungsi DNA ini adalah membawa informasi genetik, kemudian berperan dalam sintesis protein, karena untuk berfungsi, kalau kita ingat central dogma of molecular biology, itu harus ada dari transkripsi, kemudian translasi, baru pembawa sifat itu dapat bekerja, kemudian juga dapat membentuk RNA. Ini adalah struktur ya dari DNA. Adenin, guanin, sitosin, timin. Nah, seperti ini. Mungkin sudah sering kita ketahui bahwa setiap basa nukleotida ini adalah berpasangan. Jadi ada pasangan-pasangan tertentu ATGC, ATGC gitu. Jadi memang ini sangat berpengaruh pada nanti proses replikasi, yang perpanjangan dalam proses replikasi juga berlangsung berdasarkan pasangan-pasangan basa nukleotida seperti ini. Nah, ini misalnya ya, jadi basa nukleotida kalau kita melakukan sequencing atau pengurutan materi genetik akan seperti ini. Jadi ini misalnya dalam laboratorium, kemudian kita ingin mendeteksi materi genetik, akan muncul dalam sequencing yang seperti ini. Jadi ada band grafik ya yang menunjukkan, kalau kita lihat di bawahnya itu ada akan terbaca ATG, tergas apakah itu adenin, apakah itu timin, atau guanin, ataupun itu sitosin. Nah, ini perbedaan DNA dan RNA, saya pikir nanti bisa silakan untuk dibaca ya, terutama ada beberapa hal yang ini nih, bahwa basa nitrogennya terdiri dari purin, adenin, dan guanin, serta pirimidin, jadi timin dan sitosin. Sedangkan kalau RNA itu purinnya adenin dan guanin, sedangkan pirimidin adalah urasil dan sitosin. Jadi ininya ya. Jadi komponen gulanya juga berbeda, ada deoksiribosa, sedangkan pada RNA adalah ribosa ataupun pentosa. Nah, ini untuk bisa berfungsi, the function of gen is provided the information needed to make molecules called protein in the cells. Jadi, untuk bisa berfungsi bahwa tadi ini adalah sentral dogma molekular biologi dari DNA, kemudian akan menjadi RNA, kemudian protein. Jadi, harus ada proses sintesis protein dari transkripsi, kemudian translasi, sehingga dia bisa berfungsi, kemudian diterjemahkan menjadi sifat genetik. Nah, kemudian ini sentral dogma of molecular biology dari DNA, kemudian bereplikasi atau memperbanyak, kemudian ada transkripsi dari DNA menjadi RNA, kemudian dari RNA kemudian ditranslasi menjadi protein. Nah, ini adalah flow of genetic information dari DNA ke RNA, kemudian untuk menjadi protein. DNA replication, transcription, translations. Nah, ini bagaimana replikasi dan transkripsi. Jadi ada DNA untai, kemudian yang terjadi di dalam nukleus. Jadi jangan lupa transkripsi terjadi di dalam nukleus, kemudian setelah menjadi dari DNA menjadi RNA dalam proses transkripsi, kemudian keluar ke dalam sitoplasma, kemudian terjadi translasi yang kemudian dia akan terkodekkan menjadi
tiga bahasan nitrogen itu ya. Jadi ada kodon, kemudian akan menjadi asam amino. Nah, ini adalah proses sintesis protein. Nah, ini jangan lupa bahwa transkripsi ada di nukleus, kemudian ada translasi yang terjadi di dalam sitoplasma. Nah, ini DNA replikasi, ada replikasi, jadi dari ada origin of replication, kemudian akan menjadi replication bubbles, ya, jadi untainya terpecah, kemudian akan menjadi diperpanjang menjadi lebih banyak. Ini replikasi DNA. Jadi ada tahapan-tahapannya dari inisiasi, kemudian elongasi, atau elongasi itu perpanjang ya, dari memperpanjang. Nah, yang ada arahnya 5' to 3'. Nah, seperti ini replication fork. Kemudian ada DNA. Nah, ini adalah tahapan perpanjangan ataupun elongasi. Jadi tahapan perpanjangan itu juga tadi prinsipnya sesuai dengan pasangan basanya. Jadi ATGC-nya itu harus sesuai. Nah, ini akan berlangsung elongasi. Jadi ada beberapa perulangan ya nanti di sini. Nah, seperti ini. Bertambah terus sehingga akan memperpanjang elongasi. Ini elongasi. Kemudian ada tahap terminasi atau tahap akhir. Jadi setelah selesai prosesnya, kemudian akan terjadi terminasi atau akhir dari proses replikasi. Kemudian ini adalah RNA ya. Jadi RNA merupakan satu important type of nucleic acid yang memerankan penting dari beberapa peran dalam produksi protein. Jadi RNA ini penting untuk membawa perintah dari DNA yang setelah keluar dari nukleus. Jadi jangan lupa bahwa transkripsi ada nukleus ke dalam ribosom atau di dalam sitoplasma, terutama sintesis protein terjadi di dalam ribosom. Jadi ini RNA sintesis setelah ada transkripsi, kemudian translasi ya. Jadi ini adalah tadi ringkasan dari proses transkripsi. Jadi pembentukan RNA dari DNA sebagai cetakan. Jadi DNA ke RNA. Dalam proses transkripsi dia menghasilkan mRNA, messenger RNA, rRNA dan tRNA. Nah, pembentukan RNA dilakukan oleh enzim RNA polymerase. Jadi transkripsi ini yang tadi yang sudah terjadi yang di dalam PowerPoint yang beberapa slide sebelumnya. Kemudian ada elongasi di mana enzim RNA polymerase bergerak sepanjang molekul DNA, membuka untai double helix, kemudian merangkai ribonukleotida ke ujung 3' dari RNA yang sedang tumbuh atau memperpanjang. Kemudian proses terminasi ditandai dengan terdisosiasinya atau tidak terpisahnya enzim RNA polimerase dari RNA dan kemudian RNA dari hasil transkripsi itu dilepaskan. Nah, ini yang tadi transkripsi ya. Jadi ini bagaimana transkripsi itu terjadi nanti bisa ada inisiasi, ada elongasi ataupun perpanjangan. Kemudian ada elongasi. Nah, ini nanti bisa di elongasi, terminasi. Ini ada beberapa yang double 2 kali. Translasi. Nah, ini setelah ada genetik code atau kodon-kodon ya. Jadi hasilnya itu akan ada sekitar mengkode 64 asam amino. Jadi ada beberapa urutan-urutan. Yang setiap urutan ada kodon-kodon ini akan dikodekan ataupun diterjemahkan menjadi asam-asam amino tertentu. Jadi ada juga beberapa kode, misalnya ini ada 2 kode yang menghasilkan, atau misalnya ini leusin, ini ternyata ada 4 urutan kodon yang hampir serupa yang kemudian diterjemahkan menjadi leusin. Nah, ini juga prolin dan lain-lain ya. Jadi ini alanin juga ada beberapa urutan kode yang terjemahkan sama.
Kemudian ini adalah yang memerankan ya dalam proses itu ada messenger RNA, ada ribosom, transferasi RNA, dan amino acid atau asam amino. Nah, ini. Ada 20 asam amino yang tergabung dengan ikatan peptida. Nah, ini. Kemudian di dalam translasi, jadi kalau kita ingat bahwa transkripsi terjadi di dalam nukleus, kemudian setelah menjadi RNA, kemudian masuk ke dalam sitoplasma, di dalam ribosom terjadi translasi. Sama juga ada inisiasi, elongasi, dan sama terminasi. Jadi prosesnya seperti ini sampai di dalam ribosom. Ini bagaimana inisiasi. Jadi ada start codon, AUG, dan antikodon. Nah, ketika terjadi binding, start codon itu yang memulai terjadinya translasi. Kemudian ketika site is open and ready to receive new tRNA. Jadi kemudian ada terjadi elongasi dengan menambahkan new asam amino. Nah, seperti ini misalnya. Di dalam gambar itu nanti bisa. Nah, ketika perpanjangan atau elongasi ini mencapai stop codon, jadi ada kode bahwa untuk mentop. Jadi ada beberapa, ada UAA, UAG, dan UGA itu kemudian akan terjadi pengakhiran atau terminasi. Nah, biasanya genetik kode ini tertranslasi dan protein yang betul itu terbentuk dari long chain of amino acid, dari rantai panjang dari asam amino. Kemudian translasi kodon itu tergantung pada reading frame atau grup kodon di dalam gen transkrip. Jadi seperti ini. Jadi ada kodon-kodon-kodon, kemudian akan diterjemahkan menjadi asam amino yang tadi itu. Ada. Kemudian jangan lupa bahwa ada juga kemungkinan untuk terjadinya mutasi atau di dalam transkripsi itu bisa terjadi mutasi. Ada any change in the nucleotide sequence of DNA, ada perubahan dalam sequence nukleotida. Nah, mutasi dapat bisa melibatkan large section of kromosom ataupun hanya single base pair, bisa yang melibatkan bagian besar dari kromosom atau juga satu basa gitu. Jadi dan mutasi itu bisa saja atau tidak bisa. Misalnya mutasi bisa merubah ataupun tetap gitu reading frame dari gen transkrip. Kalau kita tadi lihat bahwa ada kodon-kodon tertentu yang tetap diterjemahkan menjadi asam amino yang sama. Tetapi ada juga misalnya ada satu mutasi bisa terbacakan menjadi asam amino yang berbeda. Nah, ada substitusi, ada delesi ada yang hilang, kemudian substitusi itu ada yang berganti. Nah, itu akan menghasilkan pembacaan yang berbeda. Nah, translasi atau yang terjadi mutasi itu ada beberapa efek ya yang bisa terjadi seperti sickle cell. Nah, seperti ini misalnya normal red blood cell, sel darah merah, kemudian kalau sickle cell bulan sabit seperti ini bisa terjadi. Nah, ini karena adanya perubahan changes in one of few bases is called point mutation. Jadi ada mutasi titik, ada yang substitusi, ada yang insersi. Insersi itu ada yang nyisip gitu ya, nyisip tambahan, kemudian dia bisa merubah pembacaan, atau delesi ataupun pengurangan atau menjadi berkurang. Kemudian adanya delesi atau insersi mutasi itu lebih most disruptive atau sangat merubah karena mereka akan merubah reading frame atau pembacaan tadi. Ketika kalau kita misalnya ada urutan ya, kemudian ada yang menyisip ataupun ada yang hilang, itu pasti akan merubah pembacaan. Kalau dibandingkan dengan substitusi kan ada misalnya berubah nukleotidanya. Tapi kalau dia ada sisipan ataupun ada yang hilang, pasti urutan berikutnya akan berubah. Itu yang menyebabkan terjadinya
perubahan pada reading frame-nya. Nah, substitusi pada bahasa pertama atau kedua codon almost always change the amino acid. Jadi biasanya kalau ada perubahan pada urutan pertama dan kedua itu biasanya merubah. Tapi kalau pada yang ketiga itu kalau kalian lihat lagi pembacaan asam amino dari codon itu pasti akan terlihat ya. Jadi substitusi pada 1 2 itu biasanya merubah pembacaan asam amino. Nah, ini yang ketiga tidak selalu. Nah, yang menyebabkan mutasi itu apa saja? Jadi bisa karena error pada saat DNA replication, kesalahan pada kromosom crossover pada proses meiosis, kemudian juga bisa terjadi karena mutagens dari faktor fisik ataupun kimia yang dapat menyebabkan mutation seperti radiation, X-ray, bahan-bahan kimia seperti DDT. Banyak mutasi yang berbahaya ya. Jadi ada beberapa efek dari mutasi ini. Jadi ada yang berbahaya yang cause the organism to die or function incorrectly, atau ada juga yang malah bisa survive. Jadi mutasi ini bisa bermacam-macam akibatnya. Nah, ini yang tadi bahwa ada wild type ini yang tipe liar ya, yang umum asli, kemudian terjadi substitusi atau delesi ataupun insersi. Jadi ini adalah basic types of mutation. Jadi tipe-tipe dasar dari mutasi. Oke, mungkin itu ya untuk gen dan genom. Jadi diingatkan bahwa bagaimana gen genom, kemudian proses central dogma of biology, dan beberapa hal terkait efek terjadinya mutasi. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk informasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.